Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat datang pada acara Bincang Tani yang akan mengupas tuntas tentang pertanian. Bersama saya Puji Aryani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan mengenai topik daya saing perkebunan karet Indonesia. Di sini tentunya saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik, pintar, dan juga tentunya paham mengenai pertanian. Yuk, mari kita kenalan terlebih dahulu. Untuk narasumber pertama adalah salah satu pakar pertanian, yaitu Mbak Lia. Kemudian ada salah satu perwakilan juga dari petani karet, yaitu Mbak Dina. Dan ada juga perwakilan dari mahasiswa, yaitu Mbak Dira. Selamat siang Mbak Lia, Mbak Dina, dan Mbak Dira. Selamat siang. Siang, Mbak Puji. Bagaimana nih kabarnya Mbak-Mbak semua? Baik-baik. Ya. Baik teman-teman semua, saya akan membacakan susunan acara diskusi pada siang hari ini. Pada sesi pertama yaitu ada pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, dan sesi terakhir yaitu penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan pada sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Lia selaku perwakilan dari pakar pertanian. Kepada Mbak Lia, waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak, sudah. Oke, saya selesai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komoditas karet, yaitu daya saing perkebunan karet Indonesia. Berbicara tentang karet, karet itu dikenal dengan kualitas elastisnya, di mana komoditas ini yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia. Pohon karet memerlukan suhu tinggi yang konstan, 26 hingga 32 derajat Celcius, dan lingkungan yang lembab akan menghasilkan berproduksi yang maksimal. Asia Tenggara sebagian besar tempat memproduksi komoditas karet. Sekitar 70% dari produksi karet global berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Karet terbagi menjadi dua, yaitu karet alam dan karet sintesis. Kedua karet ini memiliki peran yang penting dalam produksi industri. Disampaikan pula oleh Sinaga dan Elwan Mendri mengemukakan bahwa karena adanya kesadaran lingkungan, maka pasar karet sintesis mulai bergeser ke karet alam. Gimana sih kondisi karet alam di Indonesia? Nah, berdasarkan data grafik di layar, luas lahan dan produksi karet alam Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 2011, penggunaan lahan untuk karet alam cenderung semakin meningkat. Demikian juga dengan produksi karet alam yang dihasilkan Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan luasan lahan. Dan bagaimana pula dengan produktivitas karet alam Indonesia? Terlihat bahwa produktivitas yang ditunjukkan memiliki pola yang cenderung meningkat. Penurunan produktivitas terjadi pada tahun 2005, di mana produktivitas di tahun tersebut sebesar 0,69 ton per hektar. Namun pada tahun 2006, produktivitas kembali meningkat secara drastis dan menghasilkan nilai 0,967 ton per hektar. Penurunan terjadi pada tahun 2005 dikarenakan adanya upaya revitalisasi karet alam. Kuantitas ekspor karet alam menunjukkan bahwa perkembangan kuantitas ekspor karet alam Indonesia dalam bentuk lateks menunjukkan penurunan, sedangkan karet alam dalam bentuk kering cenderung meningkat tiap tahunnya. Harga ekspor karet alam seiring perkembangan harga ekspor per unit pada kedua jenis karet alam, yaitu bentuk lateks dan kering,
menunjukkan bahwa kedua bentuk karet alam ini memiliki harga yang cenderung meningkat. Selanjutnya, data yang ada di layar, nilai ekspor karet alam lateks. Nah, pada tahun 1992 hingga 2002 cenderung menurun. Akan tetapi pada tahun 2011 nilai cenderung meningkat kembali. Nah, bagaimana pula dengan karet alam kering? Nah, nilai ekspor yang dihasilkan produk karet jenis karet alam kering ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karet alam bentuk lateks. Periode 1992 hingga 2011 ini, nilai ekspor karet alam bentuk kering menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nah, bagaimana pula dengan kuantitas impor karet alam? Pada periode 1992 hingga 2011, kuantitas impor untuk karet alam lateks lebih besar dibandingkan dengan kuantitas impor untuk karet alam dalam bentuk kering. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi domestik untuk karet alam lateks lebih besar dibandingkan karet alam bentuk kering. Tingginya permintaan lateks dalam negeri membuat negara Indonesia mengimpor karet alam lateks dalam jumlah yang besar dibandingkan karet alam bentuk kering. Nah, bagaimana harga impor karet alam? Perkembangan harga impor karet alam bentuk lateks maupun kering menunjukkan adanya pola fluktuatif. Ditunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pola yang meningkat. Karet alam dalam bentuk lateks mencapai kisaran harga tertinggi pada tahun 1992. Kemudian harga tersebut mulai menurun drastis hingga mencapai kisaran terendah pada tahun 2000. Periode tahun 2005 hingga 2009, harga impor untuk karet alam lateks mengalami kondisi yang fluktuatif. Nah, nilai impor karet alam dalam bentuk lateks dan kering memiliki nilai yang hampir sama. Pola yang ditunjukkan pada perkembangan nilai impor dari kedua bentuk karet alam ini pada periode 1992 hingga 2011 adalah cenderung meningkat, dan posisi impor karet alam bentuk lateks lebih besar dibandingkan bentuk kering. Nah, tingginya posisi karet alam lateks dibandingkan karet alam dalam berbentuk kering menunjukkan bahwa konsumsi domestik untuk lateks lebih besar dibandingkan konsumsi domestik untuk karet alam berbentuk kering. Nah, sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Lia yang sudah memaparkan materinya. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan bagi Mbak Dina, Mbak Dira, dan juga teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini? Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Wah, ada satu pertanyaan Mbak untuk Mbak Lia dari pendengar setia podcast Bincang Tani ini. Untuk pertanyaannya itu mengenai upaya revitalisasi karet alam. Nah, maksud revitalisasi ini itu seperti apa ya Mbak? Nah, ini itu pertanyaan dari Mbak Nana, Mbak. Saya persilahkan kepada Mbak Lia untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan partisipan yang bertanya. Jadi revitalisasi itu sederhananya itu berupa proses atau cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Nah, sebenarnya revitalisasi ini menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Nah, ini sangat diperlukan dalam komoditas karet yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut adanya terkait kebijakan-kebijakannya. Baik, sekian itu. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Nah, kepada Mbak Nana, apabila sudah terjawab pertanyaannya, tolong beritahu saya di kolom chat komentar ya Mbak. Oke. Baik, dari Mbak Nana sudah terjawab Mbak. Jika sudah terjawab, maka kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya,
kita izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada sesi pertama ini, yaitu bahwa pada tahun 1992 hingga 2011, penggunaan lahan untuk karet alam itu cenderung meningkat, sehingga berdampak pada produksi karet ikut meningkat juga. Nah, namun untuk produktivitas karet alam pada tahun 2005 dan 2009 itu mengalami penurunan karena adanya revitalisasi karet alam. Kemudian, untuk kualitas ekspor karet alam Indonesia itu dalam bentuk lateks itu mengalami penurunan, sedangkan dalam bentuk kering itu mengalami peningkatan. Namun, dalam kuantitas impor, karet alam dalam bentuk lateks itu lebih banyak dibandingkan dalam bentuk kering. Nah, untuk harga ekspor karet sendiri itu mengalami tren meningkat pada tahun 2009. Selain saya bertanya-tanya untuk Mbak Lia, saya juga ingin bertanya kepada Mbak Dina, selaku salah satu perwakilan dari petani karet. Saya itu ingin bertanya mengenai kondisi di lapangannya nih. Menurut Mbak Dina, faktor internal yang dihadapi selama ini dimulai dari lahannya, sumber daya manusianya, dan juga modalnya itu seperti apa sih Mbak untuk perkebunan karet ini? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas kesempatan dan pertanyaannya nih. Nah, kalau dari pengalaman yang pernah saya alami dan dari pengamatan saya dari teman-teman saya ini, industri karet itu sebetulnya punya peluang yang bagus ya Mbak. Tapi ya itu masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Nah, coba kita lihat kalau dari faktor internal yaitu lahan dan iklimnya nih Mbak. Kalau dari iklim ini sebenarnya udah sesuai ya Mbak. Karena kan karet itu bisa tumbuh di tempat yang curah hujannya itu sekitar 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Dan dengan jumlah hari hujannya itu 100 sampai 150 hari nih. Nah, dan itu tuh udah sesuai banget sama kondisi di Indonesia gitu Mbak. Terus lahan yang bisa dipakai buat perkebunan kelapa sawit itu sebenarnya masih banyak dan masih punya potensi nih buat dikembangin. Terus kalau tadi ada dari sumber daya manusianya, Mbak. Nah, sebenarnya itu tenaga kerja atau petaninya itu udah terampil sih dalam mengolah komoditas karet. Ini tuh bisa dilihat dari produksi karet alam dalam bentuk lateks maupun kering yang cenderung bertambah nih tiap tahunnya. Ya, tapi itu Mbak masih perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya itu tuh lewat SDM yang berketerampilan. Soalnya nih, kebanyakan petani karet itu tuh masih tradisional, Mbak. Jadi, cara yang diterapinnya itu buat ngolah perkebunan itu masih turun-temurun dan masih sangat-sangat sederhana. Kemudian, buat modalnya sendiri nih, perkebunan karet ini kan proses produksinya lama ya, Mbak. Terus harganya juga sering berubah-ubah. Nah, sebagian besar modal yang dipakai itu tuh dari modal sendiri, Mbak. Nah, dari sini nih pengolahan madu itu penting banget, Mbak, biar petaninya juga masih bisa dapat untung. Nah, kalau modalnya dikelola secara baik, kan produksinya bisa optimal juga. Di Indonesia sendiri itu pengolahan karetnya kan masih tradisional ya, Mbak. Jadi lateksnya itu tuh kadang masih kotor dan nggak sesuai sama standar. Terus pas dijual ke industri dapat harga murah, industrinya juga harus keluar uang lebih banyak buat ngebersihin lateksnya itu, Mbak. Jadi kalau modalnya kebanyakan, untungnya juga nggak seberapa gitu ya Mbak, dan memberatkan industri juga. Sekian Mbak dari saya ya. Oh, jadi kondisi lapangannya itu iklim itu kan masih sudah cocok, kemudian luas lahannya juga lumayan luas gitu ya Mbak untuk di Indonesia ini juga. Kemudian untuk SDM-nya juga rata-rata sudah pada terampil, namun perlu ditingkatkan lagi mungkin ya. Dan juga untuk modalnya sendiri itu juga masih banyak dari petani sendiri. Mungkin seperti itu ya Mbak? Iya, betul sekali ya Mbak Puji. Nah, selain itu nih Mbak, untuk teknologi yang digunakan di perkebunan karet ini tuh apakah sudah menggunakan teknologi yang canggih ataukah masih tradisional, dan juga untuk fasilitasnya itu infrastrukturnya juga Mbak, apakah sudah bagus atau bagaimana Mbak? Ini Mbak, kalau dari teknologi sama infrastrukturnya ini sebenarnya masih kurang ya Mbak.
Coba kita lihat kalau lahan Indonesia ini kan sebenarnya luas banget. Tapi kalau dilihat dari produktivitas karetnya itu tuh masih kurang, Mbak. Nah, ternyata ini tuh diakibatkan sama teknologi yang dipakai ini tuh masih tradisional. Jadi metode yang dipakai masih sederhana dan nantinya itu bakal ngaruh ke kualitas sama kuantitas si produk karetnya sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya juga nih, kadang petani itu masih ada yang kurang benar Mbak ngelakuinnya. Misal nih, petani itu melakukan penyadapan di saat tanaman karet ini tuh belum matang sadap. Nah, terus penyadapan itu tuh dilakukan setiap hari, Mbak. Dan bidang sadapnya ini tuh kadang kelebihan, buatnya itu kelebihan gitu, Mbak. Jadi malah kurang efisien dan malah ganggu kesehatan tanaman. Terus sih Mbak, kalau dari infrastrukturnya ini tuh masih sangat terbatas ya Mbak, terutama perkebunan di daerah-daerah gitu. Biasanya pembangunan infrastruktur kayak jembatan sama jalan itu tuh nggak langsung ditujukan buat perkebunan karet, tapi buat program pembangunan infrastruktur daerah. Nah, terus lokasi kebun karet itu kan kebanyakan jauh dari pabrik pengolahnya. Nah, kadang juga lokasinya ini tuh susah gitu, Mbak, diakses sama fasilitas angkutan gitu. Nah, jadinya biaya buat transportasinya itu membengkak dan waktunya juga jadi lebih lama gitu, Mbak. Dari saya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dina atas jawabannya mengenai kondisi faktor-faktor internal di lapangan perkebunan karet. Nah, selain kepada Mbak Dina, saya juga ingin meminta pandangannya nih kepada Mbak Dira selaku perwakilan dari mahasiswa agribisnis IPB terkait faktor eksternal apa aja yang dihadapi oleh perkebunan karet Indonesia. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Untuk faktor eksternal sendiri ya, bagi saya agribisnis karet Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, selain dari faktor internal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dina tadi. Untuk permintaan karet di pasar global maupun di dalam negeri itu, seperti kita tahu, Indonesia ini kan merupakan produsen karet nomor 2 di dunia setelah Thailand, yang mana dari 85% produksi karet ini dialokasikan sebagai ekspor, sedangkan sisanya hanya untuk kebutuhan domestik dalam negeri. Ini menggambarkan bahwa permintaan karet Indonesia di pasar global ini masih sangat besar dan sangat berpeluang menjadi komoditi utama ekspor Indonesia. Tapi dari segi kuantitas produksi sendiri, karet nasional ini masih belum optimal ternyata, dan belum sejalan dengan luas perkebunan karet Indonesia yang menurut data perkebunan karet Indonesia ini ternyata yang paling luas di dunia. Tapi dari segi produksi itu masih kalah dengan Thailand. Nah, untuk industri terkait sendiri itu seperti kita tahu, pemasok-pemasok karet di Indonesia ini atau perkebunan karet Indonesia ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Jadi dalam proses budidaya, teknologi, terus keahlian dari sumber daya manusianya itu masih belum sesuai dan belum memenuhi standar yang ada, sehingga kualitas karet yang dihasilkan pun masih rendah. Untuk industri pendukung sendiri, yaitu industri berbahan baku karet atau industri pengolahan sendiri, itu dari dalam negeri maupun luar itu sangatlah banyak ya, sehingga sangat berpotensi. Untuk di dalam negeri sendiri ada industri ban, sepatu, dan alas kaki, dan lainnya, sehingga bahan baku karet ini sangat dibutuhkan. Namun karena kegiatan hilirisasi dari produk berbahan karet di Indonesia ini masih didominasi oleh karet impor ternyata. Padahal Indonesia ini kan merupakan negara produsen karet, tapi untuk kebutuhan bahan baku karet dalam negeri itu ternyata kebanyakan industri mereka impor, karena fokus dari perkebunan karet Indonesia ini masih untuk tujuannya ekspor. Padahal tidak untuk produksi sendiri tidak sebegitu banyak, sehingga dari dalam negeri masih memutuskan untuk impor.
untuk perkebunan karet di Indonesia sendiri itu terbagi menjadi beberapa ya. Ada yang industrinya skala kecil, ada yang makro, ada yang sedang dan juga besar. Dari data Badan Pusat Statistik itu mencatat perusahaan perkebunan karet di Indonesia ini tahun 2014 ada sebanyak 337 perusahaan dan sudah tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Nah, paling banyak itu ada di Jawa Barat sebanyak 79, lalu ada dari Sumatera Utara sebanyak 74. Dan untuk kepemilikannya sendiri, perkebunan karet di Indonesia ini ada yang milik negara, ada yang milik swasta, dan juga ada milik asing. Nah, maka dari itu struktur dari industri ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja perkebunan, baik dari kegiatan maupun dari manajemen perkebunan karet. Untuk dari persaingan, industri karet nasional ini sangat rentan ya tersaingi oleh produk-produk karet negara lain, khususnya untuk negara-negara yang mulai mengembangkan industrinya di bidang karet seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand yang kita tahu sebagai produsen pertama karet di dunia ya. Karena kenapa sangat rentan tersaingi? Jadi karena produksi karet nasional ini masih belum dapat optimal dan juga dari segi kuantitas maupun kualitas itu masih kurang sehingga sangat rentan tersaingi oleh negara-negara pesaing. Lalu dari faktor-faktor tadi juga kita dapat melihat banyak peluang dan juga ancaman untuk perkebunan karet dalam negeri ini, sehingga perlu upaya maupun strategi untuk dapat menjaga industri karet nasional dan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas karet Indonesia. Mungkin itu saja Mbak Puji penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Dira atas jawabannya. Jadi perkebunan karet Indonesia itu masih memiliki peluang yang cukup bagus ya Mbak, karena bahan-bahan yang perlu produksinya itu menggunakan bahan karet itu masih banyak gitu ya, kayak industri ban, kemudian sepatu, sandal ya Mbak. Namun perkebunan karet juga itu memiliki ancaman, seperti masih banyaknya perkebunan karet yang dikelola oleh perkebunan rakyat, kemudian juga kurangnya juga hilirisasi, dan juga persaingannya juga masih rentan ya, karena kualitas dan juga kuantitas karet Indonesia itu masih lemah gitu ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, kemudian Malaysia dan juga Vietnam yang masih baru gitu ya, masih dibilang baru gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mbak Puji. Nah, baik, setelah saya mengetahui faktor internal dan juga eksternal dari perkebunan karet Indonesia ini, saya ingin bertanya kepada Mbak Lia, menurut Mbak, strategi seperti apa yang harus dilakukan agar perkebunan karet Indonesia ini tuh tetap memiliki daya saing di kancah internasional? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini akan saya sampaikan bahwasanya telah terdapat beberapa kebijakan sebenarnya sudah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung daya saing kinerja perdagangan karet alam ini, seperti kebijakan pada masa Orde Baru, yaitu pembagian pengelolaan perkebunan menjadi beberapa bagian. Pertama, yaitu ada perkebunan besar dengan sistem manajemen perseroan terbatas perkebunan, dan perkebunan rakyat dengan sistem perkebunan inti rakyat. Nah, perseroan terbatas perkebunan ini suatu lembaga perekonomian yang sah dan didukung penuh dengan pemerintah yang berusaha untuk mengejar keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Kemudian terdapat pula kebijakan perkebunan inti rakyat dengan penerapan closed estate system, yaitu bertujuan membina perkebunan rakyat dengan pembiayaan terutama bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari perseroan terbatas perkebunan, serta
Terdapat pula bantuan dari luar negeri. Perkebunan inti rakyat yang dilakukan dengan memberdayakan perusahaan besar yang berfungsi sebagai inti untuk membantu petani karet sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Pola ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani karet, sekaligus berfungsi untuk merangsang kenaikan produksi karet alam. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan implementasi dalam penerapan program revitalisasi. Nah, program ini tentunya bertujuan mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, rehabilitas pada tanaman yang didukung dengan kredit investasi perbankan serta subsidi dari pemerintah dan juga perusahaan bidang perkebunan untuk membantu dalam pengembangan perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil. Baik, sekian kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Lia atas jawabannya. Baik teman-teman semua, karena kita keterbatasan waktu nih, saya akan akhiri podcast pada siang hari ini. Namun sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menyimpulkan hasil diskusi pada siang hari ini terlebih dahulu. Nah, untuk perkebunan karet Indonesia itu masih memiliki lahan yang masih luas, sumber daya itu masih kurang terampil namun sayangnya ya. Kemudian dalam penggunaan teknologinya juga masih kurang, infrastrukturnya juga masih terbatas, sehingga berdampak juga pada produksi karet yang tidak optimal, kemudian kuantitas dan juga kualitasnya juga kurang optimal. Maka dari itu nih, perlu strategi untuk tetap mempertahankan daya saing karet Indonesia, seperti pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru. Nah, pada kebijakan itu tuh adanya kebijakan pembagian pengelolaan perkebunan menjadi beberapa bagian seperti perkebunan besar, perkebunan inti rakyat, dan juga adanya juga pembuatan program revitalisasi oleh pemerintah. Nah, sekian nih teman-teman untuk kesimpulannya. Terima kasih juga kepada Mbak Lia, Mbak Dina, dan juga Mbak Dira yang sudah menyempatkan hadir, dan juga kepada teman-teman semua nih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar podcast pada siang hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Puji, Mbak Dira, dan Mbak Indah. Mbak Dira dan Mbak Dina atas waktunya.